Saudara-saudara, kita sudah belajar tentang tema besar Family First, ada beberapa seri. Hari ini saya mau ajak kita bicara soal, masih dalam tema besar Family First, kita bicara soal kesehatan mental di bawah tema kecil personal recovery. Waktu lalu kita sudah bahas soal mindful, sekarang kita bahas personal recovery. Kalau kita lihat saudara-saudara, susunan dari materi yang saya bawakan, bisa di next slide-nya, tentang Family First di bagian nomor 7 dan 8, saudara bisa melihat kita mulai masuk soal kesehatan mental. Kita sudah bahas sedikit kesehatan mental dan rohani keluarga, serta kesehatan mental dalam pengertian mindfulnya ada di sini saat ini, menikmati momen ini bersama Tuhan dan orang yang ada di sekitar kita. Hari ini saya mau ajak kita bersama-sama belajar soal personal recovery. Jadi kita banyak studi dan kemudian kita akan melihat dasar biblikalnya, saudara. Nah, saudara-saudara, mengenai kesehatan mental, ada beberapa lawan kata dari kesehatan mental, atau dalam bahasa Inggris mental health. Ada setidaknya 5, itu salah nomornya ya, harusnya 5. Yang pertama ada yang disebut atau lawan kata dari kesehatan mental adalah kesehatan mental yang buruk, yang dalam bahasa Inggris disebut poor mental health ya, atau kesehatan mental yang buruk atau kesehatan mental yang miskin, yang buruk. Yang kedua, lawan kata dari kesehatan mental adalah masalah kesehatan mental, mental health problem. Yang ketiga, gangguan emosional, emotional distress. Lalu yang keempat, gangguan mental, ini yang paling sering disebutkan mental disorder. Kemudian ada yang kelima, penyakit mental, mental illness. Nah, istilah-istilah ini sering dianggap sama, ya. Tetapi juga ada yang membedakannya. Beberapa literatur menyamakannya, tapi literatur yang lain juga membedakannya. Nah, biasanya kalau dianggap sama, yang namanya gangguan mental itu sama aja dengan penyakit mental, sama aja dengan gangguan emosional, sama aja dengan mental yang buruk, itu berarti dia menyamakannya dan dia membedakannya dari sisi levelnya saja, saudara. Tapi ada yang pukul rata semuanya sama, tentu ada tingkatan levelnya juga. Nah, saudara-saudara, untuk memancing atau men-trigger, memicu kenapa ini penting masalah kesehatan mental, karena sesungguhnya kita semua mengalami tekanan dan stres di dalam hidup ini yang bisa saja mengganggu kesehatan mental kita. Oleh sebab itu saya ingin memberikan contoh perbedaan kesehatan mental, masalah kesehatan mental, gangguan emosional, itu menurut saya sama, cuma istilahnya dibedakan, tapi akan dibedakan dengan gangguan mental dan penyakit mental. Naik dulu Mario, naik dulu, naik lagi, enggak naik, kembali, back. Oke, ya masih di sini. Jadi ada gangguan mental, mental disorder dan mental illness. Itu dua hal yang berbeda bagi saya. Kalau yang 3 di atas itu sama saja, saudara ya. Nah, kita lihat contoh yang ke-1 sampai ke-3, yaitu bisa di next, kesehatan mental yang buruk atau masalah kesehatan mental atau gangguan emosional. Nah, kita lihat contoh-contohnya pada remaja, saudara ya. Mari kita lihat remaja dan pemuda. Dinaikkan, ya, thank you. Remaja dan pemuda itu merasa tertekan karena tekanan akademik di sekolah dan sosial di sekolah. Ini menyebabkan gangguan atau mental disorder, ini menyebabkan kesehatan mental yang buruk atau menimbulkan masalah mental. Kemudian remaja sering mengisolasi dirinya dari sosialnya, dari teman-temannya karena perasaan tidak diterima oleh teman sebaya. Itu menunjukkan salah satu ciri anak ini sedang mengalami kesehatan mental yang buruk. Kemudian mengalami tekanan untuk tampil sempurna di media sosial, apalagi anak-anak sekarang ngikuti tren. Kalau sudah ada yang joget nari-nari, untuk bisa diterima oleh sosialnya dia ikut-ikutan juga. Gitu.
Jadi sangat berbahaya untuk anak-anak saat ini. Kemudian menghadapi masalah bullying di sekolah, ya, dibully, diojek, diolok-olok, bahkan sampai mengalami kekerasan fisik. Ini bisa mengganggu kesehatan mentalnya. Kemudian mengalami kecemasan sebelum presentasi. Wah, itu bisa menimbulkan efek yang tidak baik di dalam mental seorang anak remaja. Kalau misalnya mau presentasi di kelas, dia udah gugup duluan gitu ya. Ini masalah-masalah yang pernah kita semua lalui mungkin. Kemudian mengatasi perasaan cemburu, iri terhadap teman sebaya. Temannya udah punya iPhone atau punya handphone yang lebih bagus, dia akhirnya nagih-nagih mamanya. Itu membuat dia mengalami kesehatan mental yang buruk pada level yang agak ringan. Misalnya contohnya lagi mahasiswa mengalami kecemasan karena ujian dan tugas yang menumpuk serta performa akademik yang menurun. Kalau dia IP-nya nurun, wah itu bisa ini dia. Memang satu sisi bisa memicu supaya lebih baik, tapi kalau dia tidak bisa kelola emosinya, dia bisa mengalami emosional distress. Lalu dia merasa kesepian jauh dari keluarga dan rumah. Biasa ngumpul sama keluarga, giliran merantau atau ngekos, dia mengalami kesepian. Ini bisa mengakibatkan distress emosional di dalam seorang anak mahasiswa maupun mahasiswi. Merasa cemas tentang masa depan, karir dan prospek kerjaan setelah lulus, apalagi kalau sudah mulai di semester akhir. Aduh, saya mau kerja di mana ya? Gua nanti mau kemana ya? Diterima enggak? Apalagi zaman sekarang susah cari kerja. Itu bisa menimbulkan kecemasan, emosional distress kepada anak-anak kita atau saudara kita yang sedang keuangan dan beban biaya pendidikan. Ini juga, dia satu sisi nggak mau ngerepotin orang tuanya, satu sisi nggak mau bebani orang tuanya, tapi dia butuh juga. Jadi ini bisa mengalami masalah keuangan. Dan saya rasa kita semua yang pernah hidup sulit pernah mengalami hal ini. Ya, saya juga pernah hampir keluar tuh dari STT karena masalah keuangan, saudara. Hampir keluar, karena saya pikir saya harus kerja dulu cari uang gitu. Tapi puji Tuhan ya kakak saya ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk membantu, saudara ya. Kemudian mengalami kesedihan yang mendalam setelah putus cinta atau persahabatan yang retak. Wah, bisa-bisa enggak kelar itu nanti skripsinya gara-gara putus cinta, saudara ya. Ibu rumah tangga sekarang kita lihat contohnya. Merasa lelah dan stres karena tanggung jawab rumah tangga yang berlebihan. Nah, ini bapak-bapak mesti mengerti kondisi ibu rumah tangga kita. Makanya perlu dibawa refreshing. Kesulitan mengatur waktu antara mengurus anak dan pekerjaan rumah. Ini sesuatu yang sulit, apalagi kalau full ibu rumah tangga, saudara ya. Sulit sekali. Kemudian mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan pasangan. Ini bisa mengakibatkan mental health problem. Merasa tidak dihargai atau tidak diakui atas kontribusi mereka di rumah. Ibu-ibu ngerasa, aku udah rawat anak, aku udah masak, bapak-bapak sepertinya tidak menghargai itu. Jadi ibu-ibu merasa, emang gue nggak bisa kerja sekuler, gue juga bisa nggak mau di rumah gitu ya. Ini bisa bertengkar akhirnya, saudara. Lalu merasa putus asa ketika anak-anak tidak patuh atau bermasalah di sekolah. Ini ibu-ibu rumah tangga mengalami stres karena masalah keuangan rumah tangga. Kalau anak-anak sudah bermasalah di sekolah, nanti bapaknya bilang, gak usah kamu yang maju, biar mama, gak usah bapak, mama aja yang ngurus itu. Nah, mamanya juga merasa sendiri, dia urus sendiri, saudara. Akhirnya dia mengalami emosional distress. Ini salah satu masalah kesehatan mental. Apalagi kalau sudah masalah keuangan. Rata-rata secara umum ibu-ibu bendahara di rumah tangga. Jadi kalau sudah tahu kebutuhan ini, biaya anak sekolah, tagihan semakin membengkak, kalau ada kreditan harus dibayar, ini bisa menimbulkan emosional distress, saudara. Jadi sebagai family, sebagai suami, sebagai anak-anak mesti mengerti kondisi ibumu di rumah tangga. Kemudian contoh karyawan lagi. Mengalami burnout atau kebosanan atau boring banget gitu. Karena jam kerja yang panjang dan beban kerja yang berat. Dia ngerasa udah nggak berdaya lagi, burnout sudah. Ya. Kemudian kesulitan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Menghadapi masalah dengan atasan atau rekan kerja yang sulit. Nah, saudara-saudara yang karyawan tahu hal-hal ini.
Merasa tidak puas dengan pekerjaan atau jalur karir yang dipilih. Ya. Saudara mungkin karyawan saat ini ngerasa kayaknya nggak puas saya dengan jalur karir ini. Jalur karir ini mau yang lain. Nah itu salah satu tanda ya bahwa saudara sedang mengalami emosional distress. Tentu pindah pekerjaan wajar dan normal saja, apalagi kalau ada tawaran lebih besar. Tapi kalau itu membuat sampai tidak nyaman benar-benar, itu tanda emosional distress. Kemudian mengalami ketegangan emosional karena deadline yang mendekat. Atasan sudah kasih deadline, ini harus selesai, proyeknya harus selesai. Itu bisa emosional distress. Apalagi karena dia mengerjakannya dia sampai kurang tidur. Dia booster dirinya dengan kopi. Karena dia kurang tidur, ketemu misalnya dengan temannya, dengan pacarnya, dengan istrinya, dengan suaminya, bisa bertengkar tuh kalau salah-salah ngomong dikit. Karena lagi kurang tidur, di booster dengan kopi, lalu ketemu ngomongnya nggak nyambung, wah itu bisa ribut tuh. Merasa tidak dihargai atas kontribusi di tempat kerja. Loh gua kan udah kerja full maksimal, kenapa bos nggak hargai? Kenapa atasan nggak hargai? Nah ini bisa menyebabkan emosional distress. Guru misalnya merasa kewalahan dengan tugas mengajar dan administratif yang terus bertambah. Ya, guru-guru udah tahu tuh, termasuk istri saya, dia udah tahu tuh. Ya. Kesulitan beradaptasi dengan perubahan kurikulum atau metode pengajaran. Kok dikit-dikit berubah? K13, kurikulum apa lagi tuh? Merdeka, berubah lagi nanti. Kayaknya mau berubah lagi kurikulum, stres guru-guru saudara ya. Menghadapi ini, buat lagi RPP, buat macam-macam, ini emosional distress ada. Jadi masalah kesehatan mental tuh sebenarnya kita alami hampir setiap hari. Tapi tentu ada sesuai judul khotbah ini, ada recovery personal recovery. Kemudian yang ketiga mengalami stres karena menghadapi siswa dengan masalah perilaku. Ada anak-anak yang bandel banget sampai angkat bangku lempar. Untung kalau masih baik kalau mungkin lempar ke yang lain. Kalau lempar ke temannya, luka terjadi insiden di sekolah, orang tua marah-marahin siapa? Guru, saudara. Ini sekolah tidak mengawasi. Sudah dikasih lihat CCTV, masih tetap ngomel orang tuanya gitu ya. Itulah keadaan sebagai seorang guru. Jadi kalau saudara juga sebagai orang tua yang punya anak, yang saudara-saudara tahu anak tuh bandel, kasihanilah juga guru-guru mereka di sekolah. Merasa tidak mendapat dukungan yang cukup dari pihak sekolah. Ya. Guru ngerasa, loh kok kita pakai kertas sendiri, nggak disediakan sama sekolah untuk ngeprint dan lain-lain saudara. Mengalami frustasi karena siswa tidak mencapai hasil yang diharapkan. Apalagi kalau sudah dibawa KKM semuanya ya, KKM ya benar ya. Dibawa kompetensi standarnya itu, misalnya nilai rata-rata untuk pelajaran matematika, math itu paling minim misalnya 7,5 misalnya gitu. Terus anaknya waktu ujian dapat 6 atau dapat 7. Ini mau nggak mau remedial, saudara, atau ujian ulang. Ini membuat guru stres juga. Karena harus buat soal lagi, atur waktu lagi untuk remedial. Cari jam-jam kosong. Ini menyebabkan emosional distress, saudara. Kalau pasangan kita guru, kalau orang tua kita guru, kalau teman kita guru, pahami keadaan mereka. Itu fungsinya kita belajar ini. Amin. Kemudian merasa cemas tentang evaluasi kinerja oleh atasan. Kalau sudah misalnya ada pengawas kepala sekolah mau ngelihat gurunya ngajar, itu biasa udah duk gitu. Wah ini pimpinan, apalagi yang punya sekolah mau ngelihat kita ngajar itu ya. Jadi mau survei atau mau ngelihat gitu ya. Ini bisa menyebabkan emosional distress. Pedagang lagi contohnya misalnya. Stres karena ketidakpastian pendapatan, persaingan bisnis yang ketat, biasanya banyak pelanggan, tiba-tiba ada yang jual nasi uduk di tempat lain. Di satu jejeran. Ramai dia lagi. Ini menyebabkan emosional distress. Bisa toh saudara. Ya. Merasa tertekan karena target penjualan yang tinggi. Kalau dia misalnya sales. Kamu pokoknya harus target ini, kalau tidak keluar. Wah, itu dia susah sekali. Stres karena fluktuasi atau perubahan harga pasar. pasar yang mempengaruhi pendapatan. Dia
biasanya modalnya segini, sekarang karena dari harga modalnya tambah, dia mau jual susah. Karena orang merasa mahal. Ini emotional distress juga untuk pedagang. Saudara sekarang bisa ngelihat enggak? Contoh-contoh ini sudah bisa menyebabkan kita mengalami problem kesehatan mental. Kemudian mengalami kesulitan dalam mengelola karyawan atau operasional bisnis, misalnya buka usaha. Terus karyawannya ini ngelunjak. Gitu. Disuruh datang jam 9, dia datangnya jam 10. Wah, ini sebagai owner kita pasti marah gitu tuh. Pasti akan menegur dan ini bisa menyebabkan emosional distress. Ganti karyawan gitu lagi. Kerjanya nggak bagus dan lain-lain gitu ya. Apalagi kalau sudah sampai nyuri uang modal gitu. Wah, itu lebih runyam lagi, Saudara. Mengalami kekhawatiran berlebih tentang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Waduh, biasanya kita dapat untung segini, sekarang sedikit sekali. Khawatir nih. Aduh, keuntungan hari ini nggak bisa nutup uang sekolah anak nih. Nggak bisa nutup kebutuhan harian hari ini nih. Merasa tertekan ketika penjualan menurun drastis. Biasanya banyak, biasanya laku 100 bungkus, 100 paket. Sekarang cuma 20 paket. Sekarang bahkan mungkin 5 paket saja karena persaingan yang ketat dan lain-lain, Saudara. Ini menyebabkan emotional distress atau problem mental yang tarafnya ringan. Kemudian ada yang mulai agak berat, gangguan mental. Ini mental disorder. Agak lebih parah dari contoh-contoh di atas, sehingga perlu bantuan dari konselor. Ini mulai membutuhkan bantuan dari teman paling tidak atau konselor pada tingkat profesionalnya. Kemudian yang kelima, penyakit mental, mental illness. Walaupun ada yang menyamakan mental disorder dan mental illness. Tapi saya bedakan di sini. Kalau penyakit mental atau mental illness ini gangguan mental yang lebih serius, yang bahkan sampai membutuhkan intervensi medis. Itu yang disebut skizofrenia, ya, atau orang gila dalam bahasa yang lebih agak kasarnya. Karena dia sudah melibatkan delusi, halusinasi, ya. Orang nggak lihat malaikat, dia bilang lihat malaikat. Nah, ini bahaya ini. Orang nggak dengar suara, tiba-tiba dia bilang saya dengar suara Tuhan. Nah, ini bahaya. Ada memang orang dengar suara Tuhan, ada orang lihat penglihatan, saya percaya ada. Tapi ada orang yang bisa sampai delusi dan halusinasi. Kemudian ada gangguan bipolar yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim. Dari senang tiba-tiba sedih, dari sedih tiba-tiba marah, dan lain-lain, Saudara. Gangguan bipolar. Kemudian depresi mayor yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat pada aktivitas. Dan saya berdoa kita semua tidak mengalami ini, amin. Jangan sampai, Saudara, ya. Oke. Itu tadi untuk menunjukkan kepada saudara soal kesehatan mental, soal gangguan mental, penyakit mental, dan problem yang kita hadapi di dalam mental kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita bicarakan sesuai temanya, personal recovery. Saudara-saudara, di dalam dunia kesehatan mental kita perlu tahu ada 2 cara pemulihan atau yang disebut recovery. Recovery itu pemulihan. Yang pertama ada yang cara klinis, yang kedua ada cara personal. Nah, cara pemulihan klinis atau recovery klinis itu mengacu pada proses pemulihan yang dipandu dan diawasi oleh tenaga medis. Tenang, Saudara, ya. Saya bukan seminar kesehatan mental, saya sedang khotbah. Nanti ada buka ayat Alkitab, tenang aja. Ini saudara pikir, kok Pak Pendeta jadi seorang ini sudah. Tenang, nanti kita buka ayat Alkitab. Jadi recovery klinis ini mengacu pada proses pemulihan yang dipandu oleh tenaga medis. Bisa di next nih Mario. Profesional kesehatan mental seperti psikiater, psikolog, atau terapis kesehatan mental, saudara ya. Ini saya ambil dari satu sumber saja. Recovery klinis itu seringkali melibatkan penggunaan intervensi medis atau psikoterapi yang terstruktur untuk membantu seorang mengatasi masalah kesehatan mental mereka. Ini biasanya sudah sampai tahap penyakit mental atau mungkin ya penyakit mental lebih tepatnya, mental illness, saudara ya. Sudah butuh psikiater, psikolog, terapis sampai harus ada obat medis yang dikonsumsi. Lalu itu recovery klinis, saudara ya, dan saya kira kita tidak sampai situ ya.
Jangan sampai kita mengalami hal seperti itu ya. Nah, yang terpenting secara biblikal adalah recovery personal. Nah, ini adalah ranah dari konseling dan pelayanan pastoral. Saudara, kalau ranahnya psikiater, psikolog itu ranah recovery secara klinis karena sudah harus melibatkan obat-obatan. Ada orang yang delusi, halusinasi sehingga harus dikasih obat supaya dia nggak delusi, halusinasi lagi. Ya. Nah, tapi saya berdoa kita semua tidak sampai mengalami itu. Amin. Makanya kita perlu belajar. Nah, recovery personal ini tema khotbah saya. Recovery personal ini lebih fokus pada pengalaman individu dalam proses pemulihan diri kita sendiri dari gangguan kesehatan mental. Jadi seperti tubuh kita punya sel-sel yang bisa memulihkan dirinya sendiri, demikian personal kita punya kemampuan untuk memulihkan diri sendiri. Tentu dengan pertolongan-pertolongan yang akan kita pelajari. Pendekatan ini menekankan peran individu dalam mengambil kendali atas pemulihan dirinya sendiri. Kita bisa memulihkan diri kita sendiri tanpa obat-obatan, tapi tentu tetap butuh bantuan orang lain. Yang dimaksud memulihkan diri sendiri adalah karena pemulihan yang paling utama itu harus dari dalam. Orang yang membantu hanyalah mendorong atau memicu supaya kita bisa memulihkan diri sendiri. Membantu supaya kita bisa memulihkan diri sendiri. Supaya kita bisa merecovery secara mandiri. Perlahan-perlahan. Jadi kita akan diajarkan pengembangan keterampilan dan dukungan sosial. Recovery personal menekankan pentingnya pengalaman pribadi, refleksi, pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Self awareness di sini penting sekali dalam menghadapi tantangan kesehatan mental. Jadi apa bedanya secara singkat recovery klinis dan recovery personal? Saya harap pengetahuan ini dapat membuka wawasan kita tentang kesehatan mental. Singkatnya gini, recovery klinis itu berfokus pada intervensi medis. Udah sampai pakai obat untuk mengobati masalah kesehatan mentalnya. Jadi dia fokus pada medis dan profesional untuk mengatasi gangguan mental, secara khusus psikiater, psikolog, terapis yang berperan di recovery klinis. Saya berdoa kita tidak sampai mengalami problem kesehatan mental seperti itu, saudara. Kemudian recovery personal itu menekankan peran aktif individu di dalam membangun kembali kehidupan yang bermakna setelah mengalami tantangan kesehatan mental. Disinilah peran konselor, pelayanan pastoral, Pak Pendeta, evangelis, pelayan hamba Tuhan di gereja dalam sangat berperan di dalam recovery personal. Gereja maupun lembaga konseling tidak berperan dalam recovery klinis. Mungkin bisa merekomendasikan tapi tidak berperan secara langsung. Karena itu ranahnya psikiater atau mungkin psikolog atau terapis yang lain yang berhubungan dengan hal-hal klinis mental, saudara ya. Jadi kita bicarakan sekarang recovery personal bukan recovery klinis. Nah, saudara-saudara, kesehatan mental yang buruk itu dapat berpengaruh kepada kesehatan fisik dan kehidupan sosial. Jadi kalau kita punya mental buruk, maka kesehatan fisik kita juga akan terpengaruh. Dan kehidupan sosial kita juga akan berpengaruh. Makanya ada pepatah lama atau pepatah ya. Dalam jiwa yang kuat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah itu masalah seperti itu. Jadi kesehatan mental kita akan berpengaruh kepada kesehatan fisik kita maupun kehidupan sosial. Tentu ada exceptnya, kecualinya memang soal usia. Karena usia tidak bisa bohong, saudara. Ada mungkin mentalnya bagus tapi memang karena usia ya mau nggak mau saudara tetap mengalami masalah-masalah fisik yang berhubungan dengan usianya. Oke, kita lihat kesehatan mental dan kesehatan fisik. Alkitab mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan. Nah ini mulai ayat Alkitab.
Kondisi hati dan pikiran kita berpengaruh langsung terhadap kesehatan fisik kita. Jadi ini bukan dokter luar yang ngomong, ini Alkitab yang ngomong, saudara. Hati dan pikiran kita berpengaruh langsung pada kesehatan fisik kita. Terlepas dari genetik, terlepas dari masalah usia. Tapi hati dan pikiran kita berpengaruh langsung terhadap kesehatan fisik kita. Amsal 17 ayat 22 kita baca yuk, 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya sampai dibuat lagu kan, kita nyanyi yuk. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang kering. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, sedih dalam konteks tertentu adalah hal yang wajar saja. Tapi hati yang gembira itu firman Tuhan katakan adalah obat yang manjur. Dan memang ini terbukti juga secara medis, saudara ya. Lalu Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini saudara ya. Jadi hati kita, pikiran kita itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita, itu prinsipnya. Amsal 15 ayat 13 baca lagi. Hati yang gembira membuat wajah bersinar, tetapi hati yang patah mematahkan semangat. Secara prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan mental kita sangat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Kalau orang cemas, itu kalau diukur tekanan darahnya, itu akan berpengaruh pasti. Ada orang yang mau disuntik, saudara. Waktu zaman-zaman vaksin tuh, ada Pak Pendeta, bukan saya ya, teman pendeta. Dia mau disuntik vaksin, saudara kan, waktu zaman-zaman COVID itu. Karena dia seumur hidupnya belum pernah disuntik. Sehat jasmaninya. Ya, pendeta di atas usia saya. Giliran mau disuntik vaksin, dia datang. Waktu diukur tekanan darahnya, suster perawatnya bilang, "Bapak takut disuntik ya? Tekanannya tinggi sekali." "Iya Pak, belum bisa divaksin sekarang, tekanan darahnya tinggi." Karena apa? Mau disuntik, sudah takut suntik. Jadi dia cemas, saudara. Dia mengalami kecemasan saat itu dan berpengaruh kepada tekanan darahnya, saudara. Makanya waktu saya coba-coba mau disuntik itu, mau periksa darah waktu itu pernah, saudara ya. Saya buat hati saya senang. Karena saya ya puji Tuhan termasuk jarang sakit, saudara ya. Jadi giliran disuntik tuh rasanya takut juga. Kayaknya lebih berani kita baku hantam di sini daripada disuntik, saudara. Ya contoh aja. Itu maksudnya cuma guyon, saudara. Ada orang loh berani baku hantam, saudara berani. Tapi giliran disuntik dia takut. Preman-preman tuh baku hantam oke, mau pukul berapa kali oke, tapi giliran disuntik dia takut, saudara ya. Polisi tiap hari pegang senapan, giliran disuntik nangis dan lari, saudara ya. Jadi ini membuat cemas dan itu biasanya berpengaruh pada tekanan darah kita. Dan kita semua tahu itu. Jadi memang kesehatan mental berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Ada banyak testimoni orang-orang yang mengkondisikan hatinya dengan gembira di hadapan Tuhan, di hadapan sesamanya dengan baik, mengelola emosinya dengan baik. Salah satu penyakit fisiknya bisa sembuh, saudara. Ada beberapa testimoni seperti itu. Kemudian selanjutnya, hati yang gembira, tenang dan penuh syukur memiliki kekuatan untuk menyegarkan dan menyembuhkan tubuh kita. Bisa di next, Mario. Ini sangat penting untuk recovery personal kita, saudara. Jadi kita bicara tentang kesehatan mental di dalam konteks besar family, maka setiap kita anggota keluarga perlu mengerti. Supaya nanti di keluarga tidak ada gesekan antara ayah dan ibu, ibu dan anak, istri dan suami, ya, mertua dan menantu, dan
keluarga lainnya. Jangan sampai ada masalah gara-gara kita mengalami mental stres ya, atau emosional distress kita, saudara, atau mental problem. Makanya kita perlu recovery personal. Kalau kita sudah rasa cemas, kalau kita sudah rasa takut, kalau kita sudah rasa mengalami hal-hal yang menurut kita ini secara pengetahuan ini mental distress nih, maka kita harus dari dalam diri kita berusaha untuk membuat hati kita tenang, mengucap syukur, menyanyi. Kalau saudara cemas, saudara nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup mengubahkan. Saudara takut, lalu nyanyi, sekalipun aku dalam lembah kelam, gitu ya. Seperti orang kalau jalan lewat kuburan kan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Giliran ada yang adalah kemenangan, lari dia, saudara. Ya kan? Nah, jadi harus mengkondisikan diri kita, dan itu adalah recovery personal. Kita harus bisa memanajemen diri kita untuk recovery personal. Makanya perlu pemahaman pengetahuan seperti ini, saudara ya. Nah, yang kedua, soal tadi itu kan soal kesehatan fisik. Kemudian yang kedua kita belajar soal kehidupan sosial, karena kesehatan mental kita akan berpengaruh kepada kehidupan sosial kita. Jadi saudara dapat urutannya. Kesehatan mental berpengaruh pada kesehatan fisik. Tadi ayat-ayatnya, hati yang gembira adalah obat. Sekarang kita coba lihat kesehatan mental mempengaruhi kehidupan sosial kita. Nah, mari kita lihat. Kita juga harus menjaga hubungan kita di dalam sosial kita. Setidaknya ada 4 relationship yang harus kita miliki, 4 hubungan yang harus kita miliki supaya kita bisa recovery secara personal, mengalami pemulihan secara pribadi di dalam kehidupan sosial kita. Yang pertama, kita harus punya hubungan spiritual relationship. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Ini penting sekali, saudara ya. Kalau kita nggak membangun relasi dengan Tuhan, maka kita akan susah mengalami recovery. Secara pengetahuan umum, karena saya baca literatur, saya dapat ini kan karena baca literatur, saudara ya. Jadi bukan saya karang-karang sendiri. Saya baca satu buku yang menarik sekali dalam bahasa Inggris, karena dia bukan buku Kristen tapi buku umum. Dia sebutkan begini, bahwa spiritual relationship dengan entitas atau makhluk yang lebih tinggi itu sangat membantu seseorang untuk memulihkan dirinya. Misalnya di dalam konteks non-Kristen ya, atau di dalam konteks animisme, dia ngerasa jimat ini bisa adalah sebagai sebuah representasi dari, atau benda ini merupakan representasi dari makhluk yang lebih tinggi dari dia. Nah, itu membantu recovery personalnya. Ini secara sekuler, ya, bukan konsep Kristen, saudara ya. Tetapi kita percaya bahwa hubungan spiritual kita dengan Tuhan akan membantu kita untuk recovery secara personal. Dan tentu Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak kelihatan, Roh Kudus menyertai kita, dan Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menjadi alatnya, supaya kita bisa recovery secara personal. Puji Tuhan, kalau emosional distress kita tidak begitu berat, sampai depresi berat, dan kita bisa tersembuhkan walaupun tidak tanpa bantuan orang lain, itu puji Tuhan. Kalau saudara punya kecerdasan emosional seperti itu luar biasa ya. Hubungan spiritual dengan Tuhan, saya dan Tuhan saja bisa sembuh. Saya percaya bisa, tapi tergantung tingkat dari emosional distressnya. Karena memang Tuhan juga memakai orang lain untuk menolong kita, saudara. Itu gunanya komunitas. Itu sebabnya relasi kedua yang kita harus bangun adalah close relationship, hubungan dekat. Ini hubungan dengan keluarga. Nanti saya terangkan. Kemudian hubungan sebaya dengan sejawat, atau sebaya atau sejawat, ini peer relationship. Dan kemudian hubungan
professional relationship. Nah, coba kita lihat lagi. Next, Mario. Hubungan spiritual itu mengembangkan hubungan dengan Tuhan, dapat memberikan kedamaian, kekuatan dalam proses pemulihan. Saudara, kalau saudara mengalami kecemasan, mengalami gangguan emosional yang lain, ya, saudara coba nyanyi, memuji Tuhan. Ya, itulah sebabnya Mazmur itu tercipta. Kitab Mazmur itu tercipta. Karena ketika pemazmur, dalam hal ini kebanyakan menulis di situ adalah Raja Daud, mengalami problem dalam mentalnya karena dikejar Saul, karena teman-temannya mengkhianati dia dan lain-lain, itu dia mengalami emosional distress kan, atau mengalami problem di mentalnya. Lalu dia menulis mazmurnya. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan kadang-kadang dia mengungkapkan emosionalnya secara jujur. Dia ungkapkan, kiranya orang-orang yang mengkhianati aku mati gitu, turun ke dunia orang mati dan lain-lain, saudara ya. Itu ungkapan di lagunya, dan dia ngomong itu sama Tuhan. Tapi dia akhiri selalu dengan ini. Tapi sekalipun aku mengalami ini semua, aku akan memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Itu pola di dalam kitab Mazmur. Saudara baca aja kitab Mazmur. Dia ungkapkan masalah mentalnya, dia ungkapkan masalah dengan relasi-relasi di sekelilingnya, tapi kemudian dia akhiri dengan aku percaya kepada Tuhan. Aku mau memuji-muji Tuhan. Nah, ini menolong pemazmur untuk menjaga hubungan spiritualnya dengan Tuhan. Dan kita bisa melakukan itu, saudara. Kalau saudara merasa punya masalah, saudara nyanyi seperti lagu tadi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun suami, istri, anak-anak, orang tua mengerti bebanku. Pak Pendeta juga enggak ngerti. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Lalu saudara nangis di kamar sendiri, kunci kamar, sujud di altarnya. Saudara angkat tangan, ku bawa hidupku, nyatakan dengan iman, ku terima anugerahnya. Di kamar kos nggak ada orang, karena takut nggak enak sama tetangga kos. Pelan-pelan di volumenya dikecilin lagi. Dia ampuniku, udah mulai nangis. Lalu mulai sambil cari-cari tisu, dan bebaskanku. Kenapa pendeta saudara ngomong gini? Sering ngelakuinnya, saudara. Kadang hal-hal tertentu, istri saya lagi sekolah, gitu, lagi kerja, saya sendiri di rumah, datang pada Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Spiritual relationship itu bisa membantu kita untuk recovery secara personal. Dan saya harap kita semua bisa merecovery secara personal, karena kita punya Tuhan yang besar. Amin, saudara-saudaraku. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Tapi Tuhan juga mau kita membangun relasi dengan sosial kita. Kita harus punya hubungan dekat, close relationship. Hubungan dengan keluarga. Ini harus baik. Teman dan komunitas sangat penting, dengan orang-orang di gereja misalnya, atau di arisan, atau di mana saja. Yang kedua, Mario, turun. Oke. Nah, itu digeser itu. Bukan, lagi. Turun lagi. Ya, lagi terus turun. Next. Oh, itu naik, Mario, diturunin. Turun, ya. Yang itunya digeser. Bisa Mr. Heri bantu dulu. Ini layar ini nih. Digeser dulu dia. Oke. Yang kedua, hubungan dekat, ya, close relationship. Ya, itu ada layarnya, perlu digeser. Ya. Ini slide ke-22, Ya, biar semua bisa lihat ya. Slide 22. Oke, thank you.
Hubungan dekat atau close relationship. Jadi di sini kita harus saling mendukung. Antara keluarga harus saling mendukung. Makanya keluarganya nggak boleh bertengkar terus. Kalau bertengkar terus nanti susah mengalami recovery secara personal. Ya. Nanti dia recovery personalnya dengan teman. Tapi balik ke keluarga, masalahnya kan itu home. Base camp kita kan di rumah, benar nggak saudara? Ya kan kita nggak mungkin selamanya tinggal di luar kan? Kita punya rumah, kecuali kita sudah punya rumah sendiri. Tapi kan anak-anak kalau bertengkar dengan orang tua mau berapa kuat dia tinggal di luar. Ya. Bagus kalau dia sudah kerja mandiri, bisa cari uang sendiri. Kalau belum, mau nggak mau dia harus balik ke rumah. Kalau dia sudah recovery dengan temannya, balik ke rumah masalah lagi. Karena belum recovery, belum pemulihan sama orang tuanya. Sama adiknya, sama kakaknya. Jadi hubungan dekat, close relationship ini harus dijaga. Ya, bertengkar itu biasa di dalam keluarga. Kan saudara kayak gitu. Ya. Saling rindu, that is family, bukan saudara? Kalau dekat nih lagi ngumpul, ada aja pertengkarannya itu, perbedaan pendapatnya. Giliran udah pisah, baku rindu. Oh, mau baku sayang, mau baku peluk, tapi enggak bisa. Terpisah jarak. Ruang dan waktu, saudara ya. Nah, jadi penting untuk memelihara close relationship. Hubungan dekat kita dengan keluarga, dengan teman, dengan komunitas di sekitar kita termasuk gereja. Bayangkan kalau di antara kita ini jemaat ada yang bertengkar. Tidak nyaman kita, saudara. Jadi kita harus saling mendukung dan membangun jaringan dukungan yang kuat. Baik di pertemanan, di keluarga maupun di komunitas kita. Nah, di sini penting untuk konteks pribadi harus ada heart warmer. Semua bilang heart warmer. Ini penghangat hati. Contohnya misalnya anak-anak. Dia mau melakukan dosa. Tapi tiba-tiba dia ingat mamanya berjuang jualan, bapaknya berjuang kerja. Dia nggak jadi lakuin dosa. Itu namanya heart warmer, penghangat hatinya. Kalau saya lakukan ini, saya mengkhianati perjuangan orang tua saya. Nah, karena orang tuanya jadi heart warmer. Coba kalau orang tuanya selalu marah-marahin dia, nggak kasih sayang, heart warmernya bukan orang tua. Waktu dia melakukan dosa, biar gue lakuin sekalian, biar papa mama sakit hati. Nah, itu ya kan, nggak jadi heart warmer. Makanya setiap kita itu harus punya heart warmer. Waktu kita mau melakukan sesuatu kesalahan, kita jadi ingat anak kita. Kalau saya korupsi, gimana nanti anak-anak saya? Saya kasih makan dia duit haram. Nah, ini heart warmer, saudara. Ya, perlu ada seperti itu untuk membuat kita mengalami recovery secara personal. Amin, saudara-saudaraku. Bisa pahami sampai sini? Kalau misalnya saya ngomong gini, saya marahi istri saya bentak suami saya, mungkin heart warmer saudara, papa saudara atau mama saudara. Senang nggak kalau papa saya kasih kayak gini? Seorang kepala rumah tangga saya kasih kayak gini. Nah, itu jadi heart warmer seorang istri. Jangan deh bentak papa lagi gitu. Dia minta maaf ya, tadi udah gini. Karena dia punya heart warmer papanya. Dia punya heart warmer mamanya mungkin. Waktu dia mau pukul istrinya, dia ingat mamanya. Ini kalau wanita dikasih kayak gini nih, senang nggak? Senang nggak kalau saya melihat papa saya pukul mama saya? Nah, kayak gitu tuh heart warmer, saudara namanya. Jadi orang yang diingat sampai dia bisa mencegah, waktu dia ingat orang itu, mencegah dia melakukan kesalahan sampai kesalahan yang lebih fatal. Itu heart warmer. Ini bisa terjadi kalau orang punya close relationship, hubungan dekat. Ya. Kalau dia nggak punya hubungan dekat dengan heart warmernya, nggak mungkin bisa jadi heart warmer, saudara. Makanya penting memiliki hubungan dekat. Lalu yang ketiga, secara cepat saja, hubungan sebaya atau sejawat yang dalam bahasa Inggris disebut peer relationship. Ini adalah dukungan dari individu dengan pengalaman yang serupa dan berharga. Makanya dalam dunia konseling itu ada yang namanya seringkali konseling kelompok. Biasanya orang-orang yang mengalami masalah yang sama rata-rata. Ya, kalau misalnya pun tidak sama, nanti dalam terapi khususnya akan dipisah yang mengalami pengalaman yang sama. Yang kecemasan di sini, yang ketakutan di sini, yang marah-marah di situ, gitu kan. Lalu saling diskusi di situ. Nah, itu bisa menolong pengalaman-pengalaman gitu.
Ya. Jadi hubungan sebaya atau sejawat atau peer relationship, makanya kelompok itu sangat mempengaruhi. Dukungan dari individu dengan pengalaman yang serupa dan berharga. Dan itu membuat kita jadi gini, oh ternyata saya nggak sendiri. Oh ternyata bukan cuma suami saya yang brengsek, suami orang lain juga brengsek. Jadi dia ngerasa nggak berjuang sendiri gitu loh. Ada temanku ternyata. Ternyata cuma bukan istri saya saja yang cerewet, istri teman-temanku juga cerewet ternyata. Ternyata saya nggak berjuang sendiri, kita sejawat, kita sebaya bro. Ternyata kita punya pengalaman yang sama gitu. Nah mari kita berjuang sama-sama. Jadi peer relationship ini akan membantu seseorang untuk recovery secara personal. Makanya ibu-ibu tuh penting untuk ngobrol sama ibu-ibu lainnya. Itu penting. Karena siapa tahu saja masalah bisa sama. Tapi tentu harus jaga rahasia rumah tangga masing-masing. Nggak boleh ember ya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak juga perlu ngobrol ya. Kita ini perlu ngobrol nih bapak-bapak. Supaya kita punya peer relationship gitu ya. Memang kadang susahnya gini ya, saya di dunianya dunia teologi, pelayanan. Pak Rahman dunianya matematika gitu, kimia, fisika. Pak Dolok dunianya konstruksi. Kadang mau ngobrol tuh susah gitu nyambungnya. Yang bikin nyambung paling bolanya Daniel nih ya. Jadi mencoba mencari kesamaan. Kan dalam teori komunikasi yang buat kita bisa ngobrol enak dengan orang itu kan kita cari kesamaan kan. Oh saya misalnya baru dari Bandung. Oh saya juga pernah ke Bandung. Kenapa orang ngomong kayak gitu? Cari kesamaan. Supaya bisa ada peer relationship. Oh kita sama-sama pernah ke sana gitu kan. Kalau Ibu Lili sudah ngomong, saya pernah ke Kanada, kita susah. Saya belum pernah ke Kanada. Bercanda Ibu Lili. Ya saudara bisa paham maksud saya saudara ya. Kalau Pak Rahman cerita tentang China gitu ya, saya susah. Tapi kalau dia ngomong sama rekan kita dulu Pak Indah mungkin bisa nyambung. Oh saya dulu daratnya di sini. Jadi ada peer relationship-nya saudara, ada kesamaan di situ. Itu bisa membantu. Waktu dia cerita-cerita ya, emosionalnya itu bisa jadi sembuh tuh. Walaupun mungkin cerita bukan cerita masalahnya, tapi ada sesuatu yang keluar dari emosinya. Dia cerita, dia ngobrol, dia sembuh ternyata. Secara emosional dengan ngobrol. Jadi harus peer relationship. Kita ngobrol sama orang yang misalnya nggak pernah mengalami, pokoknya hidupnya enak banget. Kita ngomong tentang penderitaan. Dia susah pahami kan. Dari kecil gua ngomong, "Mak, minta ayam Kentucky." Oke, ada. "Mak, ini gitu. Telur 5, 1 kali makan." Oke. Kita makan telur 1 dibagi 10 orang. Pakai tepung, dikasih wortel. Makan nasi dicampur kacang hijau. Dulu kita pikir penderitaan, ternyata setelah kita belajar nutrisi, bagus. Ya kan? Nah, ini maksudnya pengalaman-pengalaman yang sama itu bisa membantu kita mengalami recovery secara personal. Amin, saudara-saudaraku. Jadi itu penting sekali ya, kita mencari komunitas yang sama. Makanya kalau kita ngobrol, kita punya kecenderungan untuk mencari kesamaan. Ya, karena memang pada dasarnya kita ini mau merecovery secara personal, saudara, dalam konteks kesehatan mental. Yang keempat, hubungan profesional relationship. Nah, penting untuk memiliki hubungan positif dengan profesional kesehatan mental yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan. Dalam konteks recovery personal, maka pastoral counseling berperan di sini. Dan konselor Kristen profesional juga berperan dalam kasus-kasus yang mungkin agak berat, diperlukan hubungan profesional. Ya, kalau sama gembala, saudara konseling nggak bayar. Tapi kalau sama konselor profesional, misalnya di tempat kerjanya Vini, harus bayar. Karena apa? Profesional. Kalau gembala profesionalnya dibayar di sorga. Ya saudara ya, dalam hati gembala, gue juga ini mengalami kesusahan, lu datang cerita kesusahan lu di sini gitu. Nggak dibayar lagi. Kalau konselor didatangi, saya punya masalah ya. Ya konselor melayani sepenuh hati, tapi kan otak bisnisnya jalan juga. Ya datang lagi. Satu pendapatan.
Bercanda Vini ya. Tentu konselor-konselor Kristen tuh sungguh mau memulihkan kita kalau memang kita mengalami kesulitan. Tapi namanya profesional, namanya lembaga harus berjalan, ya harus ada bisnisnya juga bagaimanapun ya. Bisnis dalam pengertian yang positif, harus bayar. Ya, karena tenaga konselor juga dibiayai dan mereka hidup dari situ, saudara ya. Jadi ini yang dimaksud hubungan profesional. Pernah ada orang yang datang ke kami ajukan untuk konseling profesional karena menurut saya tingkat kesulitannya sudah harus ditangani oleh konselor profesional secara rutin. Ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa dilakukan, saudara ya. Makanya penting kita membangun 4 hubungan ini. Coba kita ulang supaya saudara tahu. Yang pertama bisa dinaikkan dulu Mario, slide 20. Kita harus punya slide ya ini ya, hubungan spiritual dengan Tuhan. Itu sudah pasti. Dinaik lagi tadi, yang di atasnya aja, ya bawah. Mouse-nya kayaknya masalah ya. Yang kedua hubungan dekat, close relationship, family, teman, keluarga, komunitas ya. Antara ibu-ibu di sini mungkin lebih nyaman cerita sama ibu gembala dari sama Pak Gembala kan, karena ibu gembala bisa lebih ngerti. Jadi itu close relationship-nya misalnya. Lalu misalnya hubungan sebaya, sejawat, orang-orang yang punya pengalaman yang sama dengan kita, problem yang sama dengan kita, itu penting kita cari supaya bisa cerita, bisa nyambung. Gimana sih caranya kamu melakukannya gitu ya. Kalau misalnya kayak di dunia kesehatan fisik, kita carikan tutorial gimana bisa six pack gitu ya saudara. Kita cari yang sama gitu kan, pola hidupnya gitu ya. Kalau yang barat-barat sana makanannya yang barat-barat punya kan, kita cari yang gimana cari proteinnya, yang tempe, yang tahu gitu. Misalnya gitu saudara ya. Kita cari yang bisa sama dengan kita. Kemudian hubungan profesional. Ya, pada tingkat tertentu mungkin kita perlu membangun hubungan dengan secara profesional dengan konselor ya. Dan tentu dalam konteks pelayanan dengan gembala atau dengan pelayan di gereja kita, saudara ya. Untuk menceritakan permasalahan, keluh kesah kita supaya kita bisa terbantu mengalami recovery personal. Nah, nanti saya harap hamba Tuhan Vinilon ketika khotbah nanti di minggu kedua Juni bisa memberikan perspektif lagi dari dunia konseling ya, karena beliau kerja hari-hari di situ ya. Nah, kita baca firman Tuhan dulu. Efesus 4 ayat 31, 4 slide terakhir saudara ya. Slide yang ke-25. Efesus 4 ayat 31. Kita baca yuk, 1 2 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Jadi ini recovery personal dari Tuhan. Kamu harus membuangnya, jangan suruh orang lain yang buang. Konselor juga datang bukan untuk ngambilin sampah lalu dia buangin, enggak. Dia kasih trigger supaya kamu bisa buang sendiri itu sampah. Itu kerjaannya konselor profesional. Jadi bukan dia yang buangkan kamu sampah di batinmu ini. Kamu yang harus buang sendiri. Tapi orang-orang yang profesional itu men-trigger dengan teknik-teknik tertentu supaya kita dimampukan untuk membuang semua sampah-sampah batin itu sendiri, saudara. Jadi jangan harap kita datang ke konselor magic langsung pulang sembuh, enggak. Makanya pertemuannya bisa beberapa kali tuh. Bayarnya bisa beberapa kali juga. Biasanya kalau bayar-bayar nanti urusannya sama Vinilon tuh. Enggak Vin ya. Just kidding Vin. Jadi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Baca lagi ayat 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada jemaat datang ke Pak Pendeta misalnya, saya benci gini. Oke, Pak Pendeta paling bisa apa? Ya kita doakan. Doakan. Artinya apa? Dalam hatinya Pak Pendeta, lu buang sendiri tuh sampah gitu. Gue cuma bisa doain gitu. Ya, bisa paham saudara maksudnya ya? Karena kita sendiri, recovery personal tuh namanya recovery personal, pemulihan pribadi. Kita lah yang memulihkan diri kita sendiri.
dengan bantuan teman, profesional, sejawat, orang yang close dengan kita, yang dekat dengan kita, dan tentu dengan bantuan Tuhan pencipta hidup kita, maka kita bisa merecovery secara personal. Tuhan pun tidak langgar kehendak bebas kita, bukan saudara? Tuhan menghormati kehendak bebas kita. Makanya kita yang harus berjuang sendiri. Nah, untuk bisa berjuang perlu pengetahuan. Karena umatku binasa kurang pengetahuan. Makanya penting pengetahuan seperti ini. Lalu ayat berikutnya. Kita baca Kolose 3 ayat 12 sampai 13. 1 2 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi harus kita mengampuni, harus kita berbelas kasihan, harus kita berkemurahan hati. Bukan disuruh orang, hei Paulus, buatlah kamu si Timotius itu jadi murah hati. Enggak. Hai Timotius, buatlah si Silas jadi murah hati. Enggak. Hendaklah kamu murah hati. Kenakanlah belas kasihan. Itu recovery personal, saudara. Nah, tentu butuh orang lain. Kadang kita yang muda butuh role model, butuh teladan. Nah, ini pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu jadi teladan untuk anak-anaknya. Ya. Kemudian ayat 18. Roma 12 ayat 18. Kita baca lagi 1 2 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan suka cari musuh, saudara. Jangan suka cari perkara. Ya, ada meme itu kan mengatakan, kalau kamu mau maju, jangan jatuhkan orang lain. Si petinju melongo. Gimana gue maju kalau gue nggak ninju orang gitu kan? Kalau gue nggak jatuhkan orang lain gitu. Bisa paham maksudnya? Jangan kamu mau maju, tapi kamu harus jatuhkan orang lain. Jangan mau menang, tapi harus jatuhkan orang lain. Petinju bilang, loh kalau gue menang, gue harus jatuhin orang lain kan? Baru-baru kan si heboh itu, Randi Pangalila sama apa itu? KKJ gitu kan. Nah, itu petinju itu. Jadi hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu maksudnya, saudara. Dalam olahraga tinju itu juga sportif kan. Habis baku hantam tinju, pelukan. Ada itu yang sampai ini gitu ya. Dalam MMA, Muay Thai, apalagi itu? Kickboxing, itu baku hantam, baku pukul. Di olahraga itu, saudara. Tapi setelah itu mereka damai. Gitu. Waktu apa namanya itu kalau baku hadap itu face off ya. Face off ya namanya. Sebelum bertanding tuh. Wah gitu ya. Pokoknya adu mental di situ, saudara ya. Nanti setelah baku pukul akur lagi karena olahraganya sportif. Nah, ini maksudnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Masa kita kalah sama petinju gitu ya. Kita ini petinjunya Tuhan, amin. Jadi kalau baku hantam, setelah baku hantam damai gitu. Tapi gak boleh baku hantam, saudara. Nanti Mario bilang, oh Pak Pendeta bilang boleh baku hantam, saya baku hantam. Setelah itu damai lagi, oh, gak boleh Mario ya. Jangan baku hantam. Nanti Papa Mama susah Mario ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada kecualinya yo. Kecuali kamu jadi petinju. Nah, boleh. Baku hantam di ring saja ya. Di ring, tapi di luar ring gak boleh. Galatia 6 ayat 2 yang terakhir ya. Galatia 6 ayat 2. Kita baca yuk 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tidak semua kita punya kekuatan menanggung sendiri. Kalau kita merasa kuat menanggung sendiri, bantulah orang-orang di sekitar kita yang tidak kuat menanggung sendiri. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau suamimu, istrimu, anakmu, saudaramu, keluargamu, orang tuamu enggak kuat, bantulah mereka. Karena begitulah kamu memenuhi hukum Kristus. Inilah family first, kesehatan mental, personal recovery. Mari kita berdoa.